dengan membongkar CCTV aja itu udah upaya tidak ingin berdamai. Ya, kemarin waktu mediasi juga kayak gimana? Bahasanya kayak seolah-olah masih angkuh-angkuh ala-ala ciwi-ciwi ya kan? Terus sekarang tiba-tiba nge-framing kalau pengen didamaikan. Alah, tahi. Hati-hati ada yang ditarget. Hati-hati nggak semua yang bersayap itu malaikat. Hati-hati masuk jebakan Batman. Hati-hati, pokoknya selalu hati-hati seperti rambu-rambu yang ada di jalan raya. Kalau gue dari awal emang pada saat Kak Fit itu chat bilang untuk gue tidak membahas atau memojokkan si, gue nggak mau karena gue itu ngebelain Gio ya. Kalau gue jadi ciwen digituin ya, udah disebarin, di framing seolah-olah gue yang sadis, gue yang kejam, gue nggak mau damai. Ngapain gue damai? Apa atas nama apa? Anak ngapain? Anak punya partnya sendiri ke bapaknya ya. Gak ada urusannya dengan kita harus didudukan, didamaikan, harus mesra kembali seolah-olah ala tahi kucing. Itu gak ada itu. Orang mereka juga lain-lain pada sama mantannya, gak ada yang baik-baik banget. Alah, pokoknya hati-hati save Gio karena Gio ditarget. Nah itu dia netizen. Jangan salpok kalian nama muka aku nih baru disuntik. Apa sih kalian tek-tekin aku lagi nih? Aduh, besar kau ini, coba apa sih nih kalian tek-tekin? Maksudnya pada saat itu di grup itu yang lagi benar-benar hard kan gitu. Tapi kan porsinya mungkin 9 orang gitu kan. Jadi orang kayak ya tahu nama grupnya belum tentu tahu nama personalnya kan gitu. Nah emang udah jalannya aja gitu. Iya, cuma kan kalau saya evaluasi maaf ini subjektif ya, aku melihat perjalanan kamu itu lebih banyak dilihatnya pada saat menikah ya. Menikah tuh sorotannya kan banyak banget tuh apa orang Indonesia kan suka memang isu gosip rumah tangga, kenapa tiba-tiba ada mistis, tiba-tiba apa gitu, dan anak juga kan ada. Betul, jadi ya karyawan juga ada loh, jadi karyawan loh. Itu diceknya dari mana tuh? Loh, ada loh, kalau kamu baik sama karyawanmu rezekimu bagus. Kirain dicek dari Feng Shui atau apa, mistis kan lagi ngomong. Enggak. Karena kan mereka itu semua kan Ring sekali ketawanya. Jadi netizen dia sebenarnya kalian kenal dari mana? Dari grup itu apa dari Omso? Tapi bukannya dari grup itu kemarin di DO ya? Jadi intinya apa ini podcast? Coba kalian jelasin di kolom komentar. Cuy. Ya kalian udah pada nonton belum podcastnya Sarwenda? Jadi ini mah menurut gue ya, Cek. Jadi itu tuh awal mulanya tuh kayak si Ruben juga bilang katanya kesalahan dia adalah selalu mengiyakan gitu ya, semua permintaan istri dan anaknya, jadi nggak bisa bilang enggak. Kayak dianya pun kayak apa ya, kayak nggak enak gitu kalau misalkan anaknya atau istrinya minta apa bilang nggak ada, enggak. Padahal realita hidup tuh kayak gitu ya, dunia tuh mutar gitu. Kadang kita lagi ada duit ya, ada fasenya juga, gue juga ada fase yang aduh gue lagi gak ada duit nih gitu ya. Mau artis siapapun pasti pernah ada di fase itu gitu kan. Cuman bedanya kayak gak punyanya duit gue sama yang lain mungkin beda gitu kan, gitu aja. Tapi gue pun ya, Ruben pun juga sama gitu, pernah ada di fase yang gue tuh gak ada duit sebenarnya, tapi dengan tuntutan istrinya pengen membangun rumah atau anaknya pengen nonton konser Blackpink kayak gitu-gitu kan, selalu mengiyakan. Dan pada akhirnya tuh jadi bom waktu yang akhirnya meledak juga gitu. Kayak cicilan rumahnya akhirnya harus stop gitu. Terus ada katanya di podcastnya si Sarwenda kan itu kan nggak ngasih Amin gede aja kan mengkat ada debt collector dari mobil lah apalagi ya, itu mah wajar gitu ya, karena kan emang dunia TV sekarang udah nggak kayak dulu gitu kan ya. Terus juga aku lihat kan di podcast itu katanya Sarwenda mau menanggung hutang yang walaupun itu bukan hutang dia gitu kan, tapi dia lupa kalau itu membangun rumah puluhan M itu kan udah pasti duit Ruben gitu kan. Nggak tahu tuh, walaupun si Sarwendanya nggak tahu si Ruben itu kapan minjem banknya gitu kan, tapi kan udah pasti uangnya tuh buat dia juga gitu kan. Nah terus aku juga lihat akhirnya si Ruben ini ngeluarin bukti bahwa dia tuh sering dapat perlakuan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu kan. Mungkin semenjak nakal stop sama cicilan rumahnya nggak dibayar gitu ya. Kalau cicilan rumah sih kayaknya dia juga nyok gitu ya, rumah yang dia bangun capek-capek kerja gitu kan, dicicil dibayar gitu kan. Harus si CEO itu nongkrong mulu di rumah dia ya. Maksudnya dari pihak Sarwenda itu juga bilang kalau kenapa dia live di situ gitu, karena dia pengen kerja sambil ngajarin anak-anaknya. Jadi kayak
ya Sarwenda juga ada benernya gitu, tapi ya ada salahnya juga, keduanya juga ada kayak begitu. Cuman kita sebagai netizen yang melihatnya kayak mungkin si Sarwendanya juga kesel gitu ya ke si Ruben tuh kayak udah gak digayain lagi gitu kan. Jadi dia kayak akhirnya Ruben atau siapa pengacaranya tuh ngeluarin bukti bahwa si Ruben ini sering diperlakukan yang gak baik gitu, kayak dijudesin gitu. Bahkan si CEO itu kan kayak gitu perlakuannya. Itu udah berasa kayak anaknya si Ruben itu anaknya dia, dan si Ruben itu orang asing di kehidupan anak-anaknya. Kekuatan netizen Indonesia ini benar-benar gila ya. Followernya si S ini dari 34 juta turun menjadi 9.600.000. Gila.